Oke, teman-teman semua dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Sultan Watanabe. Kali ini saya akan menyervis kompor listrik ya teman-teman. Ini barang bekas teman-teman, tapi masih bisa kita perbaiki ya teman-teman. Ini kita cek dulu apa kerusakannya ya. Sebelum kita kerja teman-teman ya, kita cek dulu ya apakah ada arus strom yang masuk di dalam kompor listrik kita ini teman-teman. Untuk mengetahui ada atau tidaknya arus strom, kita pakai tes pen ya. Tidak ada ya, kita cabut kembali colokannya. Kita pastikan bahwa itu memang ini sudah tidak ada arus ya. Kita buka ya, ini di senternya ya ada baut ini. Untuk mempercepat pekerjaan kita, saya percepat saja durasinya teman-teman ya. Kita tinggal buka bautnya. Bahan yang saya selalu gunakan teman-teman, tetap saya menggunakan, kalau baut itu susah terlepas, saya selalu menggunakan minyak kayu putih teman-teman. Saya ngambil mesin gurinda ini teman-teman untuk mengetahui kendalanya apa ya. Ternyata ada baut ya yang sudah karatan, tidak bisa lagi kita perbaiki, memang sudah rusak ya. Kita copotin aja ya. Saya copot, saya lepas bautnya. Jadi nanti kita tinggal menggunakan untuk cover plate bawah dari kompor listrik ini teman-teman, tinggal kita menggunakan satu baut saja. Nanti kalau dari yang punya ini nanti tinggal kita menambahkan bautnya apabila mau ditambah bautnya agar lebih keras lagi dan tidak renggang. Sambil kita melihat kabel-kabelnya ya, saya minta maaf teman-teman ini ya karena tidak ada kameramennya. Saya setel dulu ya agar bisa lebih nampak, lebih jelas. Saya pindahin dulu ya wadah botol ini, kita bersihkan karena banyak kotoran di dalam ini ya, dalam elemen. Ini cara memperbaiki kompor listrik teman-teman, itu sangat mudah dan simpel ya. Ini kendalanya ini sudah bisa kita pastikan. Ini juga sudah rusak ya, dia punya ring atau per. Ini menggunakan per yang atau ring 0,001 ya. Jadi saya menggunakan sikat gigi bekas ini teman-teman untuk membersihkan kotoran-kotorannya. Anda bisa saksikan di lantai ya. Itu nampak jelas kotorannya begitu banyak, karena namanya barang bekas ya. Ini dipungut juga ini teman-teman, pungut di sampah. Ini bisa Anda saksikan. Untuk menyetel, untuk mengetahui arusnya itu gampang teman-teman ya. Ini kita cek arus masanya, masa utama ya, yang karena ini terkoper ya dengan ring besi, kita lepasin murnya dulu karena itu juga bisa menjadi penyebab, karena kabel itu kan biasa didempetkan antar satu sama lain. Bisa jadi karena ini terlalu dempet sehingga terjadi korsleting. Ini kita tinggal buka, ini yang kabel warna kuning dan yang putih yang saya lagi pegang ini teman-teman. Saksikan yang kuning ini teman-teman, ini adalah yang menghantarkan arus ini renggang. Kita kencangin aja ya, kita kencangin karena per atau ring untuk menghasilkan arus teman-teman ini ada di sini, di masanya ya, masa sentral utama. Ini saya kancing ya, saya kancing kembali. Bagaimana caranya? Kalau memang kita sudah lepas seperti ini, kita pastikan lagi, kita balik ya. Ini platnya, plat besinya ya. Kita buka lagi,
Ini dapurnya ya, tungkunya teman-teman. Ada namanya ini ring, tidak nampak jelas ya. Ada yang menghasilkan arus. Ini ada yang putus. Tapi sebelum kita sambung teman-teman, saya bersihkan juga ya di tungkunya agar tidak terjadi korsleting teman-teman. Nah ini sudah terlepas ya. Nah, saya taruh dulu di lantai ini ya, Anda bisa saksikan ya. Kita sambung biasa aja teman-teman. Ini untuk saya sarankan buat ibu-ibu di rumah yang punya kompor listrik, bila tidak sempat membeli ring, ini murah saja teman-teman. Ini yang untuk 600 watt 300 watt itu kalau saya tidak salah ya, di toko-toko bisa ada dijual ini 20-an ribu, paling mahal itu 25. Nah ini saya lengketkan saja, saya pelintir, saya masukin, ada di celahnya ya, ada dapurnya ini ada celah-celah ya, yang kelihatan yang nampak bolong ke bawah itu yang terhubung langsung ke kabel arus. Ini karena sudah panjang, karena sudah renggang, saya potong aja teman-teman. Nah, ini ringnya atau pernya. Ini elastis teman-teman ya, bisa kita pelintir ya. Nah, kita potong cukup dengan menggunakan gunting biasa. Nah, ini saya lengketkan, saya hubungkan. Nah, kita pelintir ya. Cukup dipelintir aja, nggak usah ditambah dengan pengikat lagi. Nah, ini bisa jadi referensi buat ibu-ibu yang punya kompor listrik yang mengalami kerusakan. Nah, seperti inilah cara pengerjaannya. Kita cek kembali ya sentralnya. Setelah itu kita tutup. Cara menutup mesin kompor ini teman-teman ya banyak ya. Ada yang langsung, ini ada yang diselipin gitu. Nah, ini nanti sebelum kita pasang, kita cek kembali, kita cross check ulang ya. Jangan sampai kotoran-kotoran atau kabel yang kita sudah sambung tadi itu ke masa terlepas kembali. Jadi sudah pasti ya, sudah tidak ada yang bersinggungan ke bodi, sebab nanti itu tidak akan ada arus ya, nanti korslet teman-teman, dan itu sangat berbahaya ya kalau ibu-ibu tangannya sedang basah memegang kompor ini ya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi dimanapun pemirsa berada, khususnya ibu-ibu yang biasa di dapur ya, saya saraninnya kalau menggunakan kompor listrik ini, kalau sudah dicolok jangan sampai kelupaan ya memegang dapurnya, tungkunya secara langsung. Karena itu ada biasa beberapa kabel yang sudah lama itu menyebar ya. Nah, itu kita hindari, jangan sampai tangan ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua yang menggunakan kompor listrik, jangan sampai tangan kita dalam keadaan basah. Nah, ini saya sudah kancing ya bawahnya, bawah tungku ini teman-teman, kita kencangin kembali. Jadi ini merek Maspion ya, model SH 31 voltasenya 220 atau 50 MHz, wattnya ini 300 ya, menggunakan daya 300 sampai dengan 600 watt. Nah, kita colokin ke terminal ya, untuk kita pastikan sebelum kita colok kembali ke terminal untuk menghantarkan arus ke kompor listrik ini teman-teman. Ini sudah kelihatan ya, nampak ada, tapi karena terlepas saya pasang kembali dulu teman-teman, ini karena terlalu panjang ya. Inilah kekurangannya menggunakan kompor listrik ya. Nah, tidak sama kalau kita menggunakan kompor digital atau yang menggunakan LPG. Nah, itu mudah, tapi kalau kita sedang di proyek atau dimanapun kita berada di tempat-tempat yang istilahnya kita tidak bisa membawa kompor kita yang besar ya, kompor listrik ini sebagai referensi yang
saya rasa cukup memungkinkan untuk kita bawa kemana-mana. Selain itu ringan, juga sebenarnya ini simpel, tidak merepotkan kita untuk kita bawa kemana-mana dimanapun kita berada. Nah, kita coba ya, kita masak air. Sebelum itu kita pastikan arus yang ada di terminal itu memang ada. Untuk memastikan saya pakai mesin Gurinda ya teman-teman, disaksikan ya, ada arus ya. Saya pastikan kembali. Kita letakkan kembali ya mesin ini, mesin Gurinda. Tadi saya mau coba apakah ada arus. Ternyata ini sudah jadi teman-teman ya. Jadi seperti ini ya. Demikianlah video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga yang menyaksikan video saya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan ibu-ibu yang khususnya biasa memasak. Selamat sore, berjumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.